Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang. Bagus, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah serta mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya tetap kami itu akan menepi beberapa hal yang terjadi di Al Zaitun. Di sini kami ngambil cuplikan video dari ceramahnya Gus Islah. Mudah-mudahan juga dengan video ini pemerintah tergugah untuk segera secepatnya menangani Al Zaitun. Mari kita simak apa saja yang disampaikan oleh Gus Islah. Ini aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Ya, mungkin yang disebut dengan Gus Islah itu Al Zaitun ini dijadikan alat politik oleh oknum-oknum tertentu, diambil keuntungannya itu atau dengan bisa ya, karena dengan ada NII itu ada yang politik untuk menggulingkan NKRI, dan juga bisa juga Al Zaitun ini dimanfaatkan oleh partai-partai tertentu, oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup suara yang sebanyak-banyaknya sehingga mencapai apa tujuannya. Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang makanya ya, karena jenderal mantan Orde Baru yang melindungi, makanya Pak Kemenak Indramayu MUI itu. Kenapa mereka saling lempar tanggung jawab? Mungkin di belakang Syekh Jugumilang ini banyak orang-orang besar yang melindungi, sehingga akan membela mati-matian siapa yang berani mengusik Al Zaitun. Karena oknum-oknum yang ada di belakang Al Zaitun ini merasa hutang budi ke Al Zaitun sehingga membela mati-matian, siap menyerang siapa saja yang berusaha untuk mengotak-ngatik Al Zaitun, berusaha untuk menggoyah Al Zaitun. Jadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang. Bagus, setuju. Jadi kalau izin operasionalnya sudah habis, tidak usah diperpanjang, karena pesantren ini segudang masalah ada di sini, mulai dari tanahan yang tidak jelas, terjadi sengketa, terutama dengan ajaran-ajarannya yang selalu kontroversial, yang ajarannya yang menyimpang, yang tidak sama ya, seperti umat Islam lainnya, sehingga bikin gaduh umat Islam. Bagus, pesantren ini hanyalah sarang penyesatan ya, isinya di dalamnya itu tidak seperti pesantren biasanya. Enggak benar ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiah pura-pura Pancasilais. Pernah itu. Jadi Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang ini bukan pernah, bahkan saat ini masih aktif itu. Cuman dia kamuflasenya itu yang sempurna dan didukung oleh yang katanya disampaikan tadi itu orang-orang besar yang ada di belakangnya, sehingga sampai sekarang itu kuat. Sampai beberapa oknum pemerintah, pejabat pemerintah yang
tidak sanggup gitu, untuk menangani Al Zaitun, termasuk Kemenak itu saling lempar tanggung jawab dengan MUI itu. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Ya, dengan kata lain, Al Zaitun Syekh Panji Gumilang ini ngebunglon. Kalau kata Maduranya itu tadi kemunduran. Aloncak ke tanah tadi coklat, aloncak ke daun tadi hijau. Ya begitulah Syekh Panji Gumilang dengan Al Zaitun, dengan orang-orangnya. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al Zaitun, bubarkan Pak. Setuju, sangat setuju, harus dibubarkan ya. Jadi mana pemerintah sekarang kok masih belum bertindak ya? Sampai saat ini masih leha-leha saja. Ini sudah lama loh, berlarut-larut ya. Ini bukan hanya 1-2 orang yang menyuarakan tentang agar Zaitun ini dibubarkan, termasuk Gus Islah dan youtuber lain, tokoh-tokoh lain. Itu sudah banyak yang menyuarakan, yang berpendapat bahwasanya Az-Zaitun ini layak untuk ditutup. Sudah mencukupi syarat untuk ditutup. Tunggu apa lagi? Tunggu masalah lebih besar lagi. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Saya diri sendiri dengan cara nyerobot tanah rakyat dengan alasan ini dan itu. Ya kan sudah tidak beres. Kalau pesantren yang benar tidak seperti itu, dibeli dengan cara yang benar. Ada cara yaitu wakaf, kemudian dengan cara dibeli. Kalau pesantren yang besar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak nyerobot, ada tanah rakyat yang mau dijual, ya dibeli sesuai dengan harga umum. Kemudian ada yang memang 50% dibeli, 50% itu disedekahkan, diwakafkan, itu bisa. Tapi pesantren-pesantren NU itu tidak memaksa, itu hanya menawarkan bagaimana kalau diwakafkan. Enggak, dibeli mau dijual aja, oke dijual. Seperti di pesantren di utaranya rumah saya itu beli sama masyarakat yang tanahnya memang dijual. Sudah 2 tanah, yang satu itu cuman mungkin cukup 1 rumah, yang satunya itu kalau di sini itu sebauh itu ya, mungkin setengah hektar itu. Ini beli itu, bukan nyerobot punya masyarakat yang seperti dilakukan oleh Al Zaitun ini. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Sudah ada yang bersaksi itu ya, termasuk Ken Setiawan, kemudian siapa lagi, itu sudah banyak yang bersaksi dari mantan NII ini. Sebetulnya sudah banyak. Jika bahkan mereka yang sudah bersaksi itu siap disumpah untuk siap kerjasama untuk membongkar penyimpangan Al Zaitun ini. Cuman pemerintahnya saja yang tidak sigap, pemerintahnya yang kalah cepat ini, yang lamban. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Itu yang tahun lalu ya, yang tahun-tahun sebelumnya. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam, biar pemerintah tergerak. Negara ini harus hadir Pak, kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Ya memang harus turun tangan yang pemerintah, karena ini tanggung jawabnya pemerintah. Ini saya belum sempat dengar ya, apa saya yang ketinggalan informasi atau memang tidak ada gebrakan apa-apa dari pemerintah ya. Saya masih belum pernah dengar suaranya Jokowi untuk memerintahkan instansi yang berkait, yang berwenang dengan keagamaan ini, memerintahkan untuk segera menangani dengan serius masalah ini. Saya tahu hanya Wapres saja yang kemarin itu yang
memerintahkan Kemenak dan MUI untuk segera menyelesaikan masalah Al Zaitun ini. Cuman itu, untuk Pak Jokowi tidak pernah. Gimana ini? Gimana pemerintah kalau kayak gini? Bagaimana nasib rakyat ke depannya? Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Nah, ini tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawab negara. Kalau negara nggak hadir, untuk kok sampai di sini tidak ada penanganan yang serius ya. Sebetulnya kalau negara mau itu cepat, itu tidak sampai 1 bulan bisa selesai itu. Banyak pemerintah itu orang-orangnya itu banyak, BIN-nya ada, polisi ada, Densus 88, Kemenak, MUI, Koramil ya. Itu kan banyak. Kalau mereka itu bersatu kan cepat selesai. Bahu membahu bagaimana penanganannya. Ini cepat selesai. Kalau saling bertanggung jawab kayak gini, ya enggak selesai-selesai. Kita pilotnya nggak ada tapi pakai komputer aja. Nah ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Dirahmati oleh Allah. Inilah kalau kita salah pilih pemimpin pemerintah. Di ini ke depan ini kan ada hampir pemilu lagi. Sekarang sudah mulai kusak-kusuk ke sana kemari, cari dukungan sana kemari bagi partai calon presidennya. Kita harus betul-betul jeli dalam memilih pemimpin. Jangan asal kalau perlu istikharah, mana pemimpin yang terbaik, mana pemimpin yang sekiranya peduli ke rakyat nanti, mana pemimpin sekiranya tegas terhadap kemungkaran seperti ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian tanggapan saya tentang Al Zaitun. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan, yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama dengan pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.